Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Walaupun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, kiranya dimanapun kita berada saat ini yang sedang mengikuti ibadah online, senantiasa dalam perlindungan kuasa Tuhan Yesus, selalu bersukacita dan tetap bersyukur. Amin. Mari bersama sebelum kita menaikkan pujian kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan kemurahan-Mu. Puji syukur kami panjatkan hanya kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa dimanapun kami berada saat ini, kami mau siapkan hati dan pikiran kami masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami semua hanya terfokus kepada Tuhan Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kami mau memuji, memuliakan nama Yesus. Segala beban, segala pergumulan, masalah kami mau taruh di hadapan-Mu ya Yesus. Karena kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kemenangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersama saudara sekalian yang siap memuji dan meninggikan nama Tuhan, kita katakan amin. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselangi pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terus
Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, ku berserah kepadamu Tuhan. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, ku persembahkan kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya, Kaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, tiada yang lain selain Kau, Yesus Tuhan yang layak disembah. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau Allah yang bertata sekarang dan selamanya. Kaulah Raja kami Tuhan, Raja yang mulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar
sembah Kau. Benar ya Yesus, hanya Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan dalam kehidupan kami. Ya Yesus, ada beberapa pokok doa yang kami mau naikkan bersama dengan seluruh umat Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami mau berdoa ya Yesus untuk saudara kami yang sedang mencari pekerjaan baru, agar Engkau yang memberkati segala prosesnya sehingga saudara kami bisa segera mendapatkan pekerjaan baru yang diinginkan. Kami juga mau berdoa untuk anak dari saudara kami yang sedang menjalani tes, agar diberikan kepandaian sehingga mendapatkan nilai yang baik. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami yang sedang merencanakan kuliah, agar segala sesuatu yang diperlukan dicukupi dan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Selain itu kami juga mau mengucapkan syukur untuk saudara kami yang bisnisnya tetap diberkati selama masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, memang Kau Allah yang luar biasa, yang selalu menolong kami dan memberi pengharapan dalam setiap kondisi kami. Kami juga mau bersyukur untuk orang tua yang diberkati dengan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah sumber segala sesuatu, sumber damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Tidak terasa, saat ini kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juni. Tema Zion Church of Christ di bulan ini adalah honoring. Kita percaya bahwa kita bukan hanya harus menghormati Tuhan Yesus, tapi kita mau belajar juga untuk menghormati dan menghargai sesama kita, orang-orang terdekat dengan kita, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Karena kita percaya setiap pribadi berharga di mata Tuhan. Di pagi hari ini kita juga sama-sama mau membaca ayat renungan yang diambil dari Filipi 2 ayat 3. Mari saya undang semuanya untuk membaca 3, 2, 1. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Semoga ayat renungan yang baru kita baca menjadi tuntunan dalam kehidupan sehari-hari untuk rendah hati dan saling menghargai sesama. Mari saudara sekalian, sebelum masuk ke dalam sakramen tubuh dan darah Kristus, kita sama-sama menaikkan pujian berikut. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, ya dengan kita menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Kekal mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya
Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Puji nama Tuhan, saya senang bisa menjumpai Anda kembali yang ada di rumah saat ini atau di tempat tinggal saudara masing-masing. Saya siaran dari rumah secara online untuk memberkati setiap Anda yang mengikuti siaran streaming online pada saat pagi hari ini. Dan saya ucapkan selamat hari Minggu tentunya. Saya berharap dan saya berdoa keadaan kita semua tetap dalam kondisi yang terbaik, kondisi yang luar biasa, kondisi di mana kemurahan dan mujizat Tuhan senantiasa terjadi bagi setiap kita. Kita meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus selalu ada bersama dengan kita. Dan kita mengimani pada waktu kita memujinya, pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita memperkatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Raja, Dia adalah Raja yang mulia, maka tidak ada pribadi lain, tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang layak untuk kita tinggikan, yang kita layak untuk kita muliakan, selain hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk itu pagi hari ini, di saat ini, di hari Minggu ini tentunya, kita akan masuk lebih dahulu dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan tentunya, yaitu roti dan anggur, untuk kita memperkatakan setiap iman kita, memperkatakan apa yang kita percayai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Satu firman Tuhan saya bacakan terlebih dahulu buat saudara, yaitu diambil dalam Imamat pada pasal 26, pada ayat yang ke-13b dikatakan begini, Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Ya, tidak ada apapun di bawah kolong langit ini yang bisa membuat kita lepas dari beban berat. Setiap orang mungkin hari-hari ini punya beban berat. Setiap orang mungkin hari-hari ini telah memiliki masalah yang berat. Setiap orang mungkin hari-hari ini memiliki ketakutan-ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Tapi firman Tuhan mengingatkan buat Anda dan saya bahwa Yesus Kristus telah mengambil atau telah mematahkan kuk yang membuat seseorang tidak dapat berjalan dengan tegak, tidak dapat memandang jauh ke depan, tidak dapat melihat dan mempercayai sesuatu yang hebat yang akan terjadi bagi hidup dia. Tetapi ini yang Tuhan kerjakan, bahwa kematiannya di atas kayu salib adalah memangkas kuk tersebut. Segala beban berat sudah diangkat dan diselesaikan di atas kayu salib. Oleh karena itu, kenapa Anda dan saya terima tubuh dan darah Tuhan Yesus? Untuk kita diingatkan kembali apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang Tuhan sudah selesaikan. Percayalah bahwa tidak ada kutuk yang mengikat Anda dan saya lagi. Tidak ada hal yang terlalu berat yang tidak bisa Tuhan selesaikan dalam kehidupan kita. Dan Alkitab juga menjaminkan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan sesuai dengan itu juga kita bisa berkata, bagi orang percaya juga tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita mengingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jangan izinkan kesedihan menguasai, jangan izinkan beban masalah memimpin pikiran kita, tetapi izinkan kasih anugerah Tuhan menguasai setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari Minggu ini, di minggu pertama di bulan Juni ini Tuhan, kami ingin bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka karena itu aku berdoa setiap anak-anak Tuhan semuanya dilawat Tuhan, dimanapun mereka berada, kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan menjamah setiap kami. Maka mujizat Tuhan juga pasti terjadi pada saat kami bersatu dengan tubuh-Mu, bersatu dengan darah-Mu. Maka kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Maka tidak ada unsur apapun di bawah kolong langit ini yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita angkat rotinya saja di atas kepala. Mari bersama-sama ikuti doa saya bahwa roti di tangan Anda bersama keluarga Anda itu menjadi tubuh Kristus. Bersama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga.
Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Aku tolak pikun lumpuh, aku tolak koma, aku tolak terkapar di ruang ICU. Dan kami punya iman, usia kami lebih dari 80 tahun dan tidak akan sakit-sakitan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Demikian pula kita mau mengangkat, yaitu anggur ini. Kita mengimani dan kita melepaskan perkataan iman, melepaskan perkataan kuasa bahwa ini menjadi darah Yesus. Bersama-sama dengan saya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, mulai hari ini bersama keluarga, kami berjanji benar-benar bertobat, menolak segala dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Kuduskan keluarga kami, keluarga yang kudus, kami saling mengasihi, kami saling mengampuni, menjaga kasih mula-mula, senantiasa ada di dalam rumah tangga keluarga kami. Yang kedua, oleh darah domba Allah, darah Yesus. Maka mulai hari ini bersama keluarga, nama kami termeterai, tercatat sebagai warga kerajaan sorga. Kami dijaminkan bersama keluarga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak akan mengembara, dijagai pasukan malaikat, bebas dari maut. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus, maka mulai hari ini dari kepala sampai telapak kaki, kami diciptakan sehat sempurna, tidak akan sakit-sakitan, tidak terkapar di meja operasi. Apa saja yang dokter vonis, maka mulai hari ini kami sudah disembuhkan, kami selalu sehat, menang atas segala kelemahan tubuh. Kami tolak COVID-19, kami tolak virus corona, tidak berkuasa bagi tubuh kami. Kami selalu sehat, agar imunitas kami selalu stabil, selalu kuat, menolak segala virus apapun juga. Dan pasukan malaikat menjagai kami. Kami menang atas setan-setan. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum inilah darah Tuhan Yesus. Demikian pula Tuhan Yesus memberikan kita perintah, yaitu sebagaimana murid-muridnya diperintahkan untuk mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit dengan sakramen ini, bahkan untuk mengusir setan-setan. Berkali-kali saya sudah ceritakan, bahkan berkali-kali saya sudah saksikan bagaimana setan-setan undur, setan-setan ketakutan, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat undur, bahkan lokasi, tempat, yaitu yang dimana setan tadinya bercokol di tempat itu, begitu diurapi lokasi tersebut, begitu ada minyak dicurahkan, maka roh-roh jahat undur, roh-roh jahat kabur dari lokasi tersebut. Kenapa demikian? Tuhan yang memberikan perintah kuasa daripada sakramen minyak, karena dari sejak awal pada waktu bumi ditenggelamkan, pohon zaitun tidak mati, pohon zaitun tetap hidup berhadapan dengan air 150 hari bumi tenggelam. Ini memberikan petunjuk. Tuhan bahkan, Yesus bahkan sering kali berdoa di Bukit Zaitun. Bahkan nantinya dia datang pun kitab Zakaria mengatakan akan turun juga kembali di Bukit Zaitun. Maka Tuhan memberikan petunjuk untuk kita menggunakan sakramen minyak ini. Saya sudah buktikan berkali-kali bagaimana kuasanya, bagaimana lawatannya, bagaimana saya bisa melepaskan orang-orang yang terikat kuasa kegelapan, bagaimana orang-orang yang diganggu setan. Begitu diurapi, diurapi dengan minyak ini, maka setan-setan undur dan lepas dari orang tersebut. Saya berdoa buat saudara, minyak di tangan saudara, yang saya dan saudara kita akan berdoa bersama, itu juga menjadi minyak urapan. Karena bukan hanya saya yang bisa mendoakan minyak ini menjadi minyak urapan, tapi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pun, kita semua bisa berdoa dan percaya bahwa minyak di tangan Anda juga menjadi minyak urapan. Mari sama-sama angkat minyaknya, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan, setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Maka kami tolak setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa kegelapan, roh jahat. Kami lumpuhkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Silakan pasukan malaikat sorgawi, jagai kami,
jagai tempat tinggal kami. Kemanapun kami melangkah, kami selalu dalam proteksi, dijagai pasukan malaikat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh oleskan di atas kepala saudara, bahkan juga setiap anggota keluarga, orang-orang yang saat ini bersama-sama dengan saudara. Siapapun, Anda boleh urapi mereka. Atau mungkin kalau Anda ada di kantor atau ada di tempat di luar rumah Anda boleh urapi keliling tempat di mana Anda berada. Berdoa melepaskan berkat. Percayalah bahwa di mana minyak dicurahkan, pasukan malaikat berkeliling, menjagai, dan memagari. Dan saya percaya hari ini pun juga ketika kita berdoa mengangkat minyak ini juga, kuasa yang sama juga terjadi. Pasukan malaikat juga menjagai setiap Anda yang ada di rumah. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tentunya saya selalu akan ingatkan saudara. Ayo, siapkan catatan saudara. Mencatatlah apa yang akan difirmankan hari ini. Karena itu adalah kebiasaan yang sangat baik. Kebiasaan itu akan menolong saudara untuk mengingat dan mendapatkan pewahyuan-pewahyuan akan firman Tuhan. Bahkan ingatan saudara akan terus terarah kepada firman Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya dan terlalu yakin kami tinggal di dalam Tuhan. Tuhan ada dalam kami. Maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Dan sebentar kalau kami akan dengar firman Tuhan, Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus juga sederhanakan setiap bahasa, kata kalimat yang Kau pakai untuk menjelaskan setiap area firman Tuhan ini. Sehingga anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar. Dan kami semua dapat mempraktekkannya, bukan cuma cakap dalam menjadi pendengar. Tapi kami juga punya kerinduan dan kami juga punya dorongan yang kuat untuk mau mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kami. Dan hidup kami jadi garam, jadi terang, jadi contoh, jadi teladan. Seperti itulah yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Thank you Lord Jesus. Pagari setiap kami, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Kuasa gelap iblis setan yang coba mencuri benih firman atau mengganggu konsentrasi anak Tuhan, aku lumpuhkan, aku hancurkan, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita sudah ada di bulan Juni, tentunya di awal minggu di bulan Juni ini. Dan saya masih terus akan berbicara mengenai nilai-nilai di mana bulan Juni ini, tema kita sepanjang bulan Juni ini berbicara mengenai honoring, yaitu tentang sikap menghormati. Dan ini bagian-bagian penting daripada nilai-nilai yang sedang kita bahas di sepanjang tahun 2020 ini. Saya akan selalu ingatkan kepada saudara bahwa kita punya nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu disingkat menjadi I Heart Family. Dan bagian-bagian inilah yang saya akan jelaskan satu persatu. Kemarin kita sudah berbicara mengenai integritas. Dan hari ini kita berbicara mengenai honoring di bulan Juni ini khususnya. Bagian-bagiannya kita akan bahas di setiap minggunya. Baik, catat baik, judul ini yang saya bagikan buat saudara yaitu honoring. Sikap dalam menghormati. Kita buka dulu firman Tuhan di dalam Roma pada pasal 12. Ya, kita buka dulu firman Tuhan di dalam Roma pada pasal 12. Pada ayatnya yang ke-10. Roma 12 pada ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, saudara bisa melihat di sini bahwa hari ini kita belajar mengenai sesuatu yang, kalau boleh saya katakan menurut saya ini sangat penting, tetapi jarang dibicarakan di dalam gereja. Apa itu? Yaitu honor atau hormat, sikap yang menghargai. Ini yang seringkali jarang untuk disampaikan atau untuk dibicarakan. Nah, sikap menghargai itu adalah sebenarnya jembatan penghubung untuk masuk ke dalam kehidupan seseorang atau masuk dalam kehidupan orang lain. Nah, pada saat kita menaruh penghargaan kepada orang lain atau sikap menghormati kepada orang lain, sebenarnya kita sedang membantu orang tersebut untuk dapat melihat keberadaannya sebagai pribadi yang berharga di matanya Tuhan. Nah, memang bukanlah suatu hal yang mudah pada saat kita mau menerapkan sikap menghormati orang lain ini, di mana tentunya kita cenderung ingin terlebih dahulu dihormati. Ya, itu kebiasaan manusia. Cenderungnya bukan memulai, tapi cenderungnya minta dihormati terlebih dahulu. Oleh karena itu tentunya dibutuhkan keberanian. Dibutuhkan keberanian dan dalam kerendahan hati untuk seseorang bisa menghormati orang lain. Saya beri tulisan ini yaitu, You will never do anything in this world without courage.
It is the greatest quality of the mind next to honor. Itu tulisan Aristotle. Bahwa Anda tidak dapat melakukan apapun di dunia ini sebenarnya tanpa keberanian. Dibutuhkan keberanian tadi saya katakan. Karena itu adalah kemampuan terbaik untuk dapat menghormati. Bahkan ada sebuah tulisan lagi yang mengatakan honor is simply the morality of superior man. Artinya sikap hormat menunjukkan moralitas seseorang yang hebat. Jadi sikap hormat itu menunjukkan seperti apa sih moral orang itu. Nah, sebagai contoh, saudara, negara yang paling dekat lah dengan kita, yaitu Singapura. Mereka menetapkan ketertiban. Mereka punya aturan ketertiban, seperti menyeberang lewat zebra cross, ada kecepatan maksimal dalam berkendara, terbiasa antri, hingga mereka patuh untuk menaati rambu-rambu lalu lintas, bahkan sampai mereka membuang sampah pun harus pada tempatnya. Nah, ini semua adalah kebiasaan sebenarnya yang dapat dilatih sejak dini. Walaupun kelihatannya hanya hal yang kecil, namun orang-orang ini mereka mau melakukannya. Kenapa? Karena mereka sadar manfaat dari setiap kebiasaan yang baik tersebut. Mereka sadar akan manfaatnya. Nah, ketahuilah bahwa itu adalah kebiasaan dan habit yang baik. Dan salah satu yang menjadi prinsip mereka adalah bahwa orang Singapura terbiasa untuk menghormati orang lain. Mereka punya prinsip itu. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaannya mereka. Ketika mereka menggunakan fasilitas umum, kalau saudara lihat baik-baik, mereka akan mendahulukan orang tua. Ibu-ibu hamil, hingga orang difabel. Bahkan kursi khusus buat orang-orang seperti itu mereka siapkan di dalam transportasi umum. Dan itu mereka utamakan buat orang-orang tersebut. Pernah nggak saudara jumpai ada kursi yang khusus untuk ibu hamil, atau kursi khusus untuk orang-orang yang difabel atau orang tua, tapi ada orang yang masih muda, yang masih segar kelihatannya, maka malahan dia duduk santai-santai di area kursi tersebut. Padahal ada orang yang lebih tua, ada orang yang tadi disebutkan yang lebih membutuhkan. Nah, itu dia saya katakan sama saudara bahwa itu perlu dilatih. Itu harus dilakukan berulang-ulang, dan sebenarnya bukan berarti tidak bisa dilakukan. Sebenarnya ketika orang mau melatihnya, itu bisa mengadakan perubahan kebiasaan. Nah, sebab itu saya kecil, saudara, saya terbiasa diajarkan oleh orang tua saya, yaitu bila mana kalau mau keluar rumah, selalu harus bersuara, pamit istilahnya gitu, saudara. Jadi orang rumah tahu bahwa saya sudah berangkat keluar dari rumah ke suatu tempat. Jadi saya bersuara dulu. Bahkan ketika pulang pun juga harus mengucapkan kata sambutan bahwa saya sudah sampai di rumah. Ada ucapan yang diucapkan. Bahkan bila bertemu dengan orang yang lebih tua, saya juga diajarkan terbiasa untuk mengucapkan salam serta memberikan hormat untuk orang yang lebih tua. Nah, sebagaimana halnya mempersilakan yang lebih tua untuk jalan atau keluar duluan, itu juga adalah salah satu bentuk daripada sikap menghormati. Nah, kita sering melihat dan berpikir bahwa anak-anak kita atau bahkan orang di sekeliling kita berperilaku kurang baik. Nah, sebenarnya karena mereka sebenarnya tidak pernah diajarkan. Makanya mereka seringkali bersikap seperti itu. Maka mereka-mereka yang melanggar ini terlihat sepertinya kurang ajar gitu loh. Betul ya? Nah, ini akan menjadi masalah sebenarnya di masa depan bila mana gereja tidak proaktif untuk mengajarkan jemaatnya untuk mengerti arti dari menghormati. Nah, saya bersyukur saudara bahwa pada saat baru membangun gereja ini, justru kami memulainya dengan menanamkan nilai-nilai kehidupan. Dan salah satunya adalah yang kita mau ajarkan di bulan Juni ini, yaitu honoring. Dan yang mungkin dalam pembahasan atau dalam pemandangan orang-orang, pembahasan mengenai nilai honoring mungkin bukanlah hal yang terlalu besar apabila untuk diajarkan, apabila dibandingkan dengan pembahasan mengenai hal-hal teologi. Nah, di sini saya tidak sedang membenturkan pengajaran yang satu dengan pengajaran yang lain, tetapi saya sedang meletakkan dasar yang tepat agar kami dapat membangun setiap orang dengan rapi
dan baik. Itu tujuannya. Mengapa kami mengajarkan nilai-nilai ini, saudara. Nah, ada banyak hal yang perlu kita ketahui sebenarnya tentang menghormati. Seperti bagaimana menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati pasangan, menghormati pimpinan, menghormati pemerintah, menghormati hamba Tuhan, menghormati pernikahan, atau menghormati orang-orang yang lebih senior, menghormati hak cipta karya orang lain. Kita harus belajar untuk menghormati semua hal ini. Sikap hormat ini mesti diajarkan, mesti terus-menerus. Nah, saya berharap sepanjang bulan Juni ini ada perubahan yang terjadi buat setiap kita yang mengikuti urutan tema-tema khotbah tentang honoring ini. Saya berharap bahwa ibadah serial sepanjang bulan ini itu akan membawa perubahan dalam kehidupan kita dan memahami bahwa sikap menghormati bukanlah sebuah teori, tetapi suatu sikap yang harus kita bangun dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, dari kata honor kita juga dapati, dari honor itu kita dapati tentang kata ini, yaitu honorarium. Dari kata honor, honorarium, yaitu bicara mengenai upah. Ya kan, upah, pendapatan. Kalau kita lihat bahwa orang yang kerja sebagai karyawan tetap dengan honorer, itu berbeda. Kalau orang yang sudah digaji dalam karyawan tetap, pendapatannya sudah tetap seperti itu. Tidak ada perubahan yang signifikan. Tetapi kalau honorer, itu dia tergantung dari keaktifannya, tergantung dari jadwal yang dia jalani. Artinya bila mana dia satu minggu dia hanya dijatahkan, misalkan dia mengajar cuma 2 jam, maka yang didapat cuma hanya 2 jam itu saja. Dihitung per jamnya berapa. Atau 2 jam itu dihitung berapa. Misalkan 2 jam dia mengajar 250.000 ya. Berarti seminggu dia cuma dapat 250.000 karena seminggu saja ngajarnya. Yaitu 2 jam. Berarti sebulan kita dapat ukur bahwa pendapatan dia adalah 1 juta. Seperti itu. Nah, semakin nantinya dia ditambahkan lagi harinya, maka dia akan memiliki pendapatan yang berbeda, ada penambahan lagi. Nah, saudara dikasih Tuhan, seseorang yang disebut dengan honorarium, bahwa kita patut untuk diberikan honor yang lebih tinggi. Caranya bagaimana? Ya tadi, dengan menunjukkan nilai sebenarnya. Artinya dia belajar untuk memberikan yang terbaik dan melakukan perbuatan yang terpuji. Nah, hal yang sama juga apabila para pemimpin yang ada di dalam sebuah kelompok sel atau gereja tidak memberikan hormat atau tidak menghargai mereka yang ada bersama dengannya, atau orang-orang yang tadi yang ada di dalam gereja tersebut tidak diberikan hormat dengan cara yang layak, ya kan? Saya banyak jumpai di dalam sebuah pelayanan, orang-orang yang ada di dalamnya bukannya dihargai, bukannya dihormati atau diberikan penghormatan yang layak buat mereka, tapi sepertinya mereka hanya didaya gunakan saja. Kelihatannya berguna dipakai, kalau sudah tidak ada gunanya lagi atau mungkin bagi sebuah institusi tidak terlalu berguna lagi, maka orang-orang seperti ini tidak diabaikan saja, tidak disupport dan tidak difasilitasi dan segala sesuatunya yang lain lagi. Nah, dari sini sebenarnya kalau orang-orang mengerti bahwa kalau mereka tidak diberikan penghormatan yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan, makanya jangan heran jika anggota atau orang-orang yang mungkin melayani di institusi tersebut satu persatu akan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Ya, karena mereka tidak mendapatkan penghormatan dari apa yang mereka lakukan. Nah, di perusahaan juga demikian, apabila karyawan yang ada tidak diberikan hormat yang selayaknya, maka mereka juga akan undur dan berpindah ke tempat yang lain, saudara. Nah, dari hal ini, persoalan yang ada ternyata sebenarnya dimulai dari para pemimpinnya. Karena ternyata para pemimpin penting sekali. Kenapa? Karena akan meninggalkan jejak bagi para pengikutnya. Itu dimulai dari pemimpin. Nah, dalam bahasa Yunani, kata hormat adalah timios, yang merupakan sesuatu yang berharga dan tinggi nilainya. Menghormati berarti menghargai. Menghormati juga berarti memuliakan. Menghormati juga artinya memuji, meninggikan, membesarkan, dan mengakui nilainya.
Nah, pada zaman ini ada kecenderungan manusia untuk tidak lagi tidak menghormati orang lain. Hal ini bukan hanya terjadi di luar gereja, tetapi juga banyak dijumpai di dalam gereja. Ada banyak kejadian menyedihkan, bahkan memilukan dan tidak nyaman yang terjadi akibat dari manusia yang tidak menghormati atau tidak memberikan penghargaan kepada orang lain. Contohnya, saudara, menurut cerita, Mahatma Gandhi pernah kesal kepada orang Kristen. Alasannya gara-gara dia ditolak masuk sebuah gereja, yaitu gereja Kristen, yaitu Kristen Barat yang ada di India. Ada orang-orang bule yang menjadi usher, dan begitu Mahatma Gandhi mau masuk, langsung di stop. Kamu nggak boleh masuk, sorry, white only gitu loh. Padahal sebenarnya dia senang, dia mau belajar tentang ajaran Alkitab, tapi ditolak. Orang-orang itu menghalangi Mahatma Gandhi. Sampai Mahatma Gandhi menuliskan sebuah perkataan, I like your Jesus, but I don't like your Christianity. Ya, justru karena sikap yang tidak mau menghormati orang lain ini, malahan membuat hal-hal yang besar menjadi terhenti. Saudara yang kasih Tuhan, disinilah sebenarnya kenapa kita perlu belajar untuk menghormati. Penting sekali bahwa sikap menghormati ini harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Lalu pertanyaannya seperti ini, mengapa kita harus memiliki sikap hormat? Apa alasannya? Kenapa Anda dan saya harus memiliki sikap hormat? Catat baik, yang pertama ini, karena itu adalah perintah Tuhan. Kenapa sih saudara dan saya harus memiliki sikap hormat? Ternyata poin yang pertama ini dia, karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi di sini sebenarnya kalau itu perintah Tuhan, ya udah gak usah pakai perasaan lagi. Tadi kan kecenderungannya kita adalah minta dihormati dulu kan? Kita cenderung kalau sudah dihormati baru mau balas menghormati. Tapi di sini alasannya mengapa kita harus memiliki sikap hormat, karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi nggak perlu lagi ada perasaan apapun. Jangan andalkan perasaan saudara, tapi lakukan dengan ketaatan. Karena perintah Tuhan, maka kita harus mau melakukannya. Apapun perasaan Anda, singkirkan itu semua. Kita melakukannya. Kita mau memiliki sikap hormat, karena itu adalah perintah Tuhan. Oke, dalam Kolose 3 ayat 22, dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 23, saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Lihat kata-katanya. Saudara-saudara yang menjadi hamba dalam segala hal, hendaklah kalian taat kepada Tuanmu yang di dunia ini. Janganlah taat kepada mereka hanya pada waktu mereka sedang mengawasi kalian, karena kalian ingin dipuji. Taatilah mereka dengan hati yang ikhlas, karena kalian menghormati Tuhan. Ayat 23-nya dikatakan, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani, dan bukan hanya manusia. Ini alasan pertamanya, saudara. Dari ayat firman Tuhan ini jelas diingatkan buat setiap kita, buat Anda dan saya, bahwa melayan dalam artian menghormati, itu bukanlah karena keputusan perasaan kita, tapi itu karena perintahnya Tuhan. Makanya apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti buat Tuhan, bukan buat manusia. Ada amin. Engkau menghormati karena itu perintahnya Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa kita harus memiliki sikap hormat? Karena setiap kita sama kedudukannya. Lihat, karena setiap kita sama kedudukannya di hadapan Tuhan. Ya, saya tertarik dengan cerita ini dari mana Petrus hidupnya benar-benar diubahkan. Kisah Rasul pada pasal 10 ayat 34 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Lihat baik, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Petrus, seorang Yahudi, dia berpikir bahwa Roh Kudus hanya diberikan hanya untuk orang Yahudi. Petrus berpikir bahwa ada spesial, ada hal yang khusus yang Tuhan berikan kepada bangsa Yahudi lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Bahwa Roh Kudus itu hanya untuk
bangsa Yahudi. Tapi pada suatu ketika Petrus mengalami lawatan Tuhan dan Petrus mengerti bahwa Roh Kudus juga dicurahkan bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi buat semua orang. Nah, dari ayat ini kita diingatkan mengapa sih kita harus memiliki sikap hormat? Karena siapapun orang, setiap kita semuanya sama kedudukannya di hadapan Tuhan. Ada amin? Ya. Anda, saya, bukan berarti karena saya hamba Tuhan, saudara jemaat Tuhan, maka kita berbeda. No. Saya tetap harus memiliki sikap hormat juga kepada Anda. Kenapa? Karena kita sama kedudukannya di hadapan Tuhan. Suami istri juga demikian, sama di hadapan Tuhan. Setiap orang, kita semua sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita memiliki sikap ini, inilah yang menjadi alasan mengapa Anda dan saya, yaitu harus memiliki sikap hormat. Alasan yang ketiga, mengapa Anda dan saya memiliki sikap hormat, yang ketiga ini dia, karena di mata Tuhan, manusia adalah makhluk yang mulia dan dihormati. Wow, luar biasa. Kita punya alasan ini kenapa memiliki sikap hormat. Karena Tuhan sendiri, yaitu menjadikan Anda dan saya di matanya, kita ini makhluk yang mulia dan kita dihormati oleh Tuhan. Ayat firman Tuhan ini saudara garis bawahi, saudara catat baik dalam Mazmur 8 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan begini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Yes, dahsyat firman Tuhan ini, bahwa di mata Tuhan, kita adalah makhluk yang selalu ada di dalam ingatannya Tuhan. Dan mulia di dalam pemandangannya Tuhan. Nah, kalau Allah saja menghormati manusia, kalau di mata Tuhan saja Anda, yaitu menjadi orang yang mulia, lah mengapa manusia tidak mau menghargai, tidak mau memberi sikap hormat kepada sesamanya? Jadi saudara bisa melihat dari firman Tuhan ini bahwa kita harus memiliki sikap hormat karena dasarnya kita di mata Tuhan adalah makhluk yang mulia dan kita dihormati. Amin. Ini alasan yang ketiga mengapa Anda dan saya harus memiliki sikap hormat. Alasan yang keempat kenapa Anda dan saya harus memiliki sikap hormat. Yang keempat, karena kita mau menjadi orang terhormat. Nah, itu dia. Maksudnya apa? Kenapa kita mau menjadi orang terhormat? Saudara, kita, Anda dan saya adalah, kita sama-sama makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial. Ya, makhluk sosial itu adalah saling membutuhkan. Artinya, makhluk sosial, kita sebagai makhluk sosial, kita pun butuh untuk dihormati. Ya, oleh sebab itu, mengapa kita perlu memiliki sikap hormat? Karena Matius 7 ayat 12 berkata begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya, kalau kita sebagai makhluk sosial ingin kita dihormati, caranya adalah apa? Kita hormati orang dulu. Iya. Karena memang Tuhan tahu bahwa setiap orang juga rindu untuk dihormati. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengajarkan Anda dan saya, lihat baik, kalau engkau ingin orang lain menghormatimu, lakukan dulu terlebih dahulu buat mereka. Lakukan dulu kepada mereka. Hormati setiap orang yang ada di sekitarmu. Ketika engkau melakukannya, percayalah, engkau akan menuai penghormatan. Lakukan ini. Dalam rumah tangga juga Allah menciptakan pasangan yang sepadan. Dan sama-sama memiliki kemampuan untuk saling menghormati. Antara suami dengan istri. Mereka diciptakan menjadi pasangan yang sepadan. Sepadan artinya apa? Mereka sama-sama punya kemampuan. Bukan cuma suami yang bisa menghormati istrinya, tetapi istri juga bisa menghormati suaminya. Mereka berdua memiliki kemampuan yang sama untuk sama-sama bisa menghormati. Pertanyaannya, siapa yang lebih dahulu menghormati? Kalau saudara tanya sama saya nggak tahu. Apakah suami dulu atau istri terlebih dahulu? Yang saya tahu adalah siapa yang taat pada firman, siapa yang tahu firman, dia yang terlebih dahulu mau melakukannya. Dalam Kejadian 2 pada ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Catat baik, sepadan. Jadi jangan pernah kita berkata, saya sulit Pak untuk bisa menghormati pasangan saya. Saya sulit Pak untuk bisa menghormati dia.
habis dia sikapnya begini, habis dia sikapnya begitu. Tidak. Alkitab mengatakan, setiap kita punya kemampuan untuk menghormati pasangan kita. Puji Tuhan. Itu adalah alasan mengapa Anda dan saya harus memiliki sikap hormat. Lalu berikutnya, sekarang bagaimana caranya untuk saya dan saudara untuk kita dapat menghormati? Bagaimana caranya untuk kita dapat menghormati? Oke, tadi alasannya, ini langkahnya. Yang pertama adalah begini, yaitu kita perlu untuk mengasihi diri kita terlebih dahulu. Ya, bagaimana caranya kita dapat menghormati? Ya kan? Caranya adalah kita harus mengasihi diri kita terlebih dahulu. Jangan salah arti. Saya akan jelaskan mengenai area ini. Mari kita lihat Matius pada pasal 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Lihat kata-kata ini, seperti dirimu sendiri. Saudara, dari teks ayat ini sedang dijelaskan buat kita bahwa Tuhan ingin kita mengasihi sama kita. Tuhan ingin kita menghormati orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Tetapi standarnya adalah ketika engkau menghormati orang, ketika engkau mengasihi orang, engkau harus standarnya sama seperti engkau menghormati dirimu sendiri. Sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, persoalannya kalau engkau tidak mengasihi dirimu, bagaimana engkau bisa mengasihi orang lain? Ada sebuah pernyataan seperti ini, saudara. Sebuah pernyataan seperti ini bahwa before anything else, find yourself, be yourself, and love yourself. Ini bukan berarti bahwa Anda harus menjadi orang yang egois. Bukan. Saya tidak mengajarkan saudara menjadi orang yang egois. Tetapi, sebelum Anda melakukan apapun di dalam hidup ini, sebelum Anda mengerjakan apapun di dalam hidup ini, yaitu sebelum engkau mau menghargai atau sebelum engkau mau menghormati orang lain, hal yang perlu Anda lakukan ialah apa? Kenalilah dirimu. Tampil jujur apa adanya. Dan kasihi dirimu sendiri bahwa engkau itu berharga. Ya, kau harus sadari dulu, kau harus mengasihi dirimu bahwa engkau berharga di matanya Tuhan. Nah, kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita sendiri, bagaimana orang lain nantinya bisa menghargai kita? Kalau kita sendiri tidak menghormati diri kita sendiri, bagaimana orang lain bisa menghormati kita? Paham sampai di sini? Makanya banyak anak-anak muda hidupnya berantakan. Kenapa? Banyak anak muda kok ketemu dengan orang yang modelnya kok nggak jelas gitu loh keadaannya. Kenapa? Sederhana. Karena kita sendiri tidak menaruh nilai yang tinggi, kalau kita sendiri tidak taruh harga yang benar, kalau kita tidak memberikan penghormatan yang benar kepada diri kita sendiri. Kalau wanita ketemu laki-laki, baru ketemu, laki-laki sudah bisa taruh tangannya di pundak gitu loh. Baru kenal, sudah bisa digandeng tangannya. Baru kenal, pria sudah bisa taruh tangan di atas pahanya wanita. Saudara, laki-laki sudah bisa menilai dan laki-laki sudah bisa mengukur berapa harganya Anda. Iya, laki-laki itu mencoba dulu. Dia mau tahu, dia mau tes gitu loh, saudara. Kalau sikap-sikap tadi yang laki-laki buat, Anda malah ketawa-ketawa dengan laki-laki taruh belai tangannya di atas kepala Anda, padahal Anda baru kenal, dan hal-hal yang lebih lagi mungkin dia lakukan, Anda tetap diam dan sepertinya enjoy. Saya cuma mau katakan, maka laki-laki akan bisa menentukan, bisa mendapatkan gambar berapa hargamu, berapa nilaimu. Tapi seandainya kalau laki-laki baru kenal, ngobrol, taruh tangan di paha, lantas Anda langsung gampar mukanya gitu, saudara ya, pok gitu, tuh laki-laki akan kaget. Begitu dia kaget gitu ya, dia langsung bilang, wah tinggi nih perempuan harganya nih gitu. Oh ini nggak murahan, ini nggak murahan nih. Iya, saudara dikasih Tuhan. Setiap kita perlu menaruh hormat bagi diri kita dulu. Makanya langkah untuk bisa menghormati orang sekitar kita, menghormati Tuhan, menghormati pernikahan kita, menghormati pasangan kita, menghormati para pemimpin, menghormati yaitu bangsa ini. Kita perlu tahu dulu untuk menghormati diri kita. Kita nggak mau asal-asalan dengan diri kita. Kita nggak mau sembarangan diri kita. Karena kita tahu bahwa kita berharga di matanya Tuhan. Ada amin. Ya. Tuhan ciptakan Anda luar biasa. Itu adalah langkah yang pertama. Bagaimana caranya untuk kita dapat menghormati. Langkah yang kedua adalah, ini dia.
Yaitu menerima orang lain apa adanya, bukan ada apanya. Seringkali orang kalau menerima orang lain dilihat dulu latar belakang dan segala macam. No. Tuhan tidak mengajarkan itu. Kita harus belajar untuk menerima orang lain apa adanya. Langkah untuk bagaimana bisa menghormati. Ini dia, menerima orang lain apa adanya, bukan ada apanya. Roma 15 pada ayat yang ke-7 dikatakan begini. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara, belajar untuk menerima orang lain bukan berdasarkan latar belakangnya. Catat baik dulu nih. Melainkan karena apa? Karena Kristus telah mengasihi kita. Itu dulu. Kita menerima orang dasarnya karena Kristus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Bahkan Kristus menerima kita bukan karena latar belakang kita. Tapi Kristus menerima kita karena Dia adalah pribadi yang mengasihi kita. Dasarnya adalah karena kasih. Kristus mengasihi kita. Apapun masa lalu, apapun latar belakang, di hadapan Tuhan, itu nggak jadi persoalan. Tuhan tetap bisa menerima kita apa adanya. Itulah yang terjadi pada waktu Yesus berjumpa dengan seorang yang bernama Zakheus. Di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, nanti saudara bisa baca sendiri. Bagaimana Zakheus, seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai, di sebuah kota, yaitu Yeriko. Dia mendengar Yesus datang masuk kota itu. Karena badan yang pendek, dia mencari sebuah pohon untuk naik ke atas, untuk melihat seperti apa Yesus. Dia rela melakukan itu. Buat seorang terkenal, seorang petinggi seperti Zakheus, tentunya naik sebuah pohon itu suatu sikap yang mempermalukan diri. Tapi demi berjumpa dengan Yesus, demi melihat Yesus, dia rela melakukannya. Dan saudara tahu bagaimana respon Yesus. Yesus menerima Zakheus apa adanya. Semua orang tahu siapa Zakheus. Semua orang tidak suka, orang-orang Yahudi khususnya, tidak suka dengan siapa Zakheus. Buat mereka ini perampok. Buat mereka orang ini yang menggerogoti kehidupan mereka. Buat mereka orang ini bekerja untuk orang-orang Romawi. Dan itu menjadi kebencian buat orang Yahudi. Di mata orang Yahudi, ini orang-orang bejat. Tapi saudara dikasih Tuhan, Yesus tidak melihat itu. Dalam artian, dia tahu siapa Zakheus. Tapi bukan itu menjadi alasan yang menghalangi. Tapi Yesus tahu bahwa orang ini perlu diselamatkan. Makanya Yesus menunjukkan jalan kebenaran. Ya kan? Menunjukkan kepada Zakheus bagaimana kehidupan yang sesungguhnya. Dan saudara, apa yang terjadi? Hidup Zakheus diubahkan. Saya percaya bahwa di dalam kemewahannya, di dalam kekayaan yang Zakheus miliki, dia tidak memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi begitu dia berjumpa dengan Yesus, dia punya problem yang berat dalam kehidupan dia. Pada waktu Yesus membukakan jalannya, hidup Zakheus diubahkan. Saudara tahu, maka cara Zakheus memuliakan Tuhan seperti apa? Bagaimana ucapan terima kasihnya? Cara dia bersyukur adalah dia dengan membagikan hartanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Itu yang dilakukan oleh Zakheus. Zakheus ambil hartanya, dia bagi kepada orang. Bahkan kalau ada orang yang pernah dia peras, dia ganti 4 kali lipat. Dan ini yang terjadi bahwa orang yang menghormati Tuhan seperti Zakheus tadi, dia tidak menyimpan hartanya bagi dirinya sendiri. Lihat baik-baik yang dilakukan oleh Zakheus. Dia tidak pegang sendirian. Begitu lawatan Tuhan terjadi, begitu dia mengerti jalan kebenaran, dia mau berbagi buat orang di sekitar dia. Nah, seringkali saya jumpai orang-orang hanya berterima kasih kepada hamba Tuhan jika ada masalah datang. Pada saat ada masalah, biasanya hamba Tuhan akan dicari. Dimintai bantuan dan dimintai pertolongan bagaimana solusinya. Dan ketika beberapa orang dari mereka, ketika masalahnya sudah selesai, mereka menjadi lupa untuk mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Nggak semua, tapi seringkali dijumpai seperti itu. Waktu susah dia cari, begitu sudah selesai, aman. Ya kan? Padahal cara Zakheus untuk menghormati Tuhan adalah apa? Dengan dia membawa hartanya di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Zakheus. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 berkata begini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Lihat kata-katanya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ayat 10 berkata begini, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Firman Tuhan yang mengatakan demikian. Sakeus mengalami perubahan yang luar biasa. Hidupnya mengalami kemajuan. Ada banyak hal, bahkan Paulus pun pernah mengalami hal yang sama. Begitu dia mendoakan orang, ada seorang gubernur yang dia doakan, mengalami mujizat kesembuhan. Sudah tahu apa yang terjadi. Dia diperlengkapi setiap pelayanannya. Apa yang menjadi kebutuhannya. Orang itu berterima kasih dengan apa yang dikerjakan oleh Paulus. Itu adalah sebagai bukti untuk memuliakan Tuhan. Mereka menggunakan apa yang ada pada mereka untuk pelayanan Paulus. Langkah yang ketiga, tidak mengganggu atau mencuri harta atau kepunyaan orang lain. Tidak mengganggu atau mencuri harta atau kepunyaan orang lain. Kita buka dalam Ulangan 5 ayat 21. Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, hormati saudara, apa yang orang lain miliki. Kita harus belajar menghormati apa yang orang lain punya. Kita tidak boleh merusakkan apa yang orang lain miliki. Itu langkahnya untuk memiliki sikap hormat. Mungkin ada orang yang dipercayakan sesuatu oleh orang lain. Oke, kita nggak perlu menjadi iri hati. Di sebuah perusahaan misalkan, teman saudara mungkin mendapatkan satu bagian job yang lebih daripada saudara. Kita nggak perlu jadi iri hati. Lantas kita berusaha untuk menjelek-jelekannya. No, nggak usah. Setiap orang sudah ada bagian berkatnya masing-masing. Nah, kita harus menghargai. Setiap pencapaian setiap orang juga kita perlu menghargai. Kita jangan jadi iri hati. Ada orang mencapai satu bagian tertentu, kita langsung berkata, wah dia cari muka tuh. Mukanya tembok tuh gitu, mukanya tebal tuh gitu kan. Tuh pasti penjilat tuh. Lihat aja lidahnya panjang tuh. Enggak. Kita harusnya nggak ngomong begitu ya saudara ya. Harusnya kita tidak menjadi orang yang berusaha yaitu menjatuhkan orang lain. No. Kita harusnya menghargai. Kita harusnya menghormati apa yang menjadi pencapaian, apa yang orang lain peroleh. Whatever caranya seperti apa itu urusan dia. Tapi kita jangan diri kita menceburkan diri kita dalam, kalau memang dia melakukan kesalahan untuk mendapatkan posisi itu, jangan kita masukkan diri kita dalam area kesalahan juga untuk menjelek-jelekan. Karena setiap orang sudah ada bagiannya masing-masing. Percayalah bagian saudara. Atau juga saudara, kalau menghargai milik orang lain juga, artinya apa? Kita juga memiliki sikap hormat untuk jangan kita pernah berusaha untuk mengganggu rumah tangga orang lain. Bersyukurlah dengan pasangan saudara. Jangan ganggu pasangan orang lain. Ya kan? Jangan ganggu pasangan daripada sahabatmu. Kalau sahabatmu sudah ada pasangannya, jangan didekati lagi. Jangan coba-coba di PHP-in lagi gitu loh saudara. Jangan lagi coba ada, ya kan, internal affair seperti itu. No. Harusnya kita jaga sikap kita menghormati kalau orang itu sudah ada bagiannya, kalau orang itu sudah ada yang miliki, ya udah kita jangan berusaha memaksakan kehendak kita. Ada orang yang punya prinsip sih, tapi Pak, selama janur belum melengkung Pak, sebelum ada tenda biru kan masih boleh aktivitas, boleh ya namanya usaha gitu. No. Bukan itu yang menjadi sikap yang Tuhan ajarkan buat kita. Setiap kita sudah disediakan bagiannya masing-masing. Ingat baik-baik, ini langkah untuk menghormati. Yang terakhir saya akan tutup, yang keempat. Yaitu memposisikan orang lain sama pentingnya dengan kita. Ini langkah yang keempat, bagaimana caranya kita untuk dapat menghormati. Yaitu memposisikan orang lain sama pentingnya dengan kita. Bahkan lebih utama. Filipi 2:3 dikatakan begini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Latihan ini mesti dilakukan. Firman Tuhan mengingatkan buat kita, harusnya bukan kita yang lebih penting, tapi ada orang lain yang lebih penting. Pada saat seseorang dipercayakan untuk menjadi pemimpin, semua orang pengen memimpin sepertinya, karena senang posisi pemimpin sepertinya lebih dihormati dan dikagumi. Tapi ini tips yang saya beritahukan, bahwa pada saat seorang menjadi pemimpin, justru di saat itulah dia harus lebih banyak berbuat sesuatu untuk orang-orang yang dia pimpin. Bukan sebaliknya, malah mencari penghormatan dari orang lain. No, bukan itu. Seorang pemimpin justru harus lebih banyak berbuat sesuatu
untuk orang-orang yang dia pimpin. Ada amin. Karena ini bagiannya, langkahnya untuk kita memiliki sikap hormat ini. Saya percaya bahwa bagian ini akan menguatkan kita. Langkah-langkah ini perlu dilatih. Pada waktu kita melakukannya mungkin ada orang yang nggak menghormati kita, tapi kita mau belajar menghormati. Ingat baik, lakukan saja. Lakukan saja. Karena pada waktu kita melakukannya, hati kita akan bergembira. Hidup kita akan berubah. Sikap-sikap kita akan berubah. Karena sikap menghormati bukanlah sebuah teori yang dihafalkan. Bukan. Melainkan sikap, yaitu suatu sikap yang mau kita lakukan secara terus-menerus. Dari hari ke sehari. Lakukan itu. Dan itu dapat dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Sebenarnya tidak ada yang terlampau sulit untuk dikerjakan. Bila mana kita mau, dan bila mana mata kita terus terarah kepada Tuhan. Lakukan terus. Seperti orang kalau buka botol, 1 kali mungkin buka belum bisa, 2 kali mungkin belum bisa. Terus aja coba. Terus coba. Pasti kebuka. Ya kan? Ini adalah sebuah latihan, saudara. Karena kalau saudara tidak melatih, itu tidak akan pernah bisa. Nah, sikap menghormati ini menjadi bagian nilai yang kita pelajari di bulan ini. Saya berharap di minggu pertama ini menjadi latihan, ini menjadi sukacita, ini menjadi kekuatan untuk kita mempraktekkan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, kasih karunia Tuhan menyertai Anda, hatimu melimpah, Roh Kudus memampukan Anda, dan Roh Kudus mengingatkan kita untuk bisa bersama-sama mempraktekkan dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berbahagia kalau di hari ini, di minggu ini Tuhan, di awal di bulan Juni ini, kami diingatkan belajar mengenai sikap untuk menghormati. Kami percaya Tuhan bahwa sikap menghormati memang tidak mudah. Dan kami, manusia kami cenderung, itu pengennya dihormati. Pengennya orang lain melihat kami dan menghormati kami. Tapi tidak demikian yang Tuhan mau ajarkan buat kami. Justru kami yang harus memulainya, melakukannya kepada orang lain. Walaupun terkadang mungkin orang yang kami berikan hormat tidak membalas, atau bersikap aneh, atau bersikap yang tidak nyaman. Tapi kami mau berusaha melatih diri kami. Karena kami ingat bahwa ini merupakan perintahnya Tuhan. Dan kami sadar bahwa diri kami berharga di mata Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap orang sama kedudukannya, itu di mata Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa biarlah setiap anak-anak Tuhan menangkap pesan ini dan dapat melakukannya. Dan diingatkan selalu bahwa nilai ini yang kami praktekkan akan membuka peluang-peluang yang besar. Akan menjadi jalan yang terbuka buat menolong orang lebih banyak lagi. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih buat segala kebaikan ini. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami. Kami berdoa buat Indonesia dari Papua sampai Aceh. Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia diberkati. Indonesia mengalami pemulihan. Indonesia mengalami jamahan Tuhan. Pulihkan bangsa ini. Selamatkan bangsa ini. Dan bebaskan bangsa ini dari segala beban berat. Virus-virus yang berbahaya. Dihalau dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat mereka yang sakit, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga, yaitu buat para tim medis yang menangani virus COVID-19. Mereka juga dijaga, dipagari. Mereka bebas dari tertular penyakit. Kami berdoa rumah sakit juga diberkati. Kami berdoa keadaan ekonomi Indonesia dipulihkan. Lebih maju dari sebelumnya. Diangkat kembali, lebih dahsyat dari sebelumnya. Setiap kota-kota diberkati, dijagai. Kami tolak segala ketidakamanan. Kami tolak segala hasutan iblis, rancangan jahat. Kami halau, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati presiden kami, berkati pemerintahan pusat, berkati pemerintahan daerah, berkati kota-kotanya. Para pemimpin kota juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, gereja-gereja juga diberkati. Kami percaya kalau gereja-gereja juga diberikan yaitu kesempatan kembali untuk boleh beribadah secara offline. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus, semuanya dapat berjalan dengan lancar, semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatunya.
Maka Tuhan Yesus Kristus juga aku berdoa memberkati tangan-tangan yang sudah membantu dalam pelayanan. Apa yang mereka telah kerjakan diberkati Tuhan. Apa yang mereka korbankan dalam pelayanan ini juga digantikan lipat kali, bahkan ratusan kali ganda. Lumbung-lumbung mereka dibukakan, berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa hanya karena berkat Tuhanlah hidup kami boleh ada. Hanya karena berkat Tuhanlah kami boleh hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar juga Tuhan, yaitu kami juga berbuat Zion Church of Christ juga diberkati Tuhan. Dan saatnya kami akan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati. Aminkan berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Setiap keluargamu juga diberkati. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi kita mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluarga dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, dan sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Stay healthy, stay safe, stay at home. Tuhan memberkati kita semua. Amin.